Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtarul Hadits dengan NIM 70200121005 akan mempresentasikan hasil kerja saya yang membahas tentang hubungan pengetahuan, sikap dan tindakan gizi seimbang keluarga dengan status gizi anak balita usia 2-5 tahun. Dan jurnal ini berasal dari Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat dan diterbitkan pada tahun 2020. Adapun penulis dari jurnal tersebut, yang pertama adalah Fajrianil Epawani, yang kedua adalah Yunita Aritonan, dan yang ketiga adalah Zuraida Nasution. Abstrak. Masalah gizi memiliki dimensi yang luas. Apabila konsumsi gizi pada balita tidak seimbang, maka akan berakibat terjadinya permasalahan status gizi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perilaku gizi seimbang pada keluarga dengan status gizi pada anak balita usia 2-5 tahun. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method, di mana kualitatif dengan model sequential explanatory dan kuantitatif dengan rancangan cross-seksional. Metode analisis menggunakan T-square yang digunakan untuk menganalisis model pengujian univariat dan bivariat. Populasi yaitu seluruh balita yang berada di wilayah kerja UPT Puskesmas ID Rayuk sebanyak 2.209 orang balita dan jumlah sampel sebanyak 96 responden. Wawancara dilakukan terhadap 5 informan dengan menggunakan instrumen in-depth interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status gizi balita mayoritas yang meliputi pengetahuan bahwa status gizi balita mayoritas normal. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara perilaku gizi seimbang yang meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan gizi seimbang dengan status gizi balita usia 2-5 tahun. Berdasarkan penelitian kualitatif, diperoleh informasi bahwa masalah gizi pada balita juga dipengaruhi oleh sosial ekonomi keluarga, pola asuh yang salah, serta kebiasaan atau budaya masyarakat. Adapun kata kunci, balita, gizi seimbang, pengetahuan, sikap, dan status gizi. Pendahuluan, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan dan berat badan ideal makanan. Penerapan gizi seimbang pada keluarga sangat dibutuhkan guna terpenuhinya gizi dalam keluarga, terutama untuk anak balita, di mana anak balita sangat memerlukan perhatian terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi yang dikonsumsinya. Apabila konsumsi gizi makanan pada seorang balita tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh, maka akan terjadi kesalahan akibat gizi atau malnutrition. Faktor penyebab masalah gizi atau gizi buruk yaitu penyebab langsung makanan dan penyakit dapat secara langsung menyebabkan gizi kurang. Penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai, pola pengasuhan anak kurang memadai, pelayanan kesehatan dan lingkungan dan kurang memadai, dan yang menjadi pokok masalah di masyarakat, kurangnya pemberdayaan keluarga dan kurangnya pemanfaatan sumber daya masyarakat berkaitan dengan faktor langsung dan tidak langsung, dan akar masalah yaitu kurangnya pemberdayaan wanita dan keluarga serta kurangnya pemanfaatan sumber daya masyarakat. Keluarga mempunyai peranan penting untuk membawa anaknya ke posyandu karena semakin cepat penanganan masalah gizi pada anak, maka akan mengurangi risiko kematian. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki balita usia 2-5 tahun yang berada di wilayah kerja UPT Puskesmas ID Rayuk sebanyak 2.209 orang dan dikarenakan tingginya angka kejadian wasting yaitu sebanyak 11,7% berdasarkan PSG tahun 2017.
Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dan diperoleh 96 responden untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik proportional stratified sampling dan ditentukan dengan cara acak sederhana yaitu atau simple random sampling dengan cara mengundi atau float rate teknik. Metode penelitian ini merupakan penelitian mixed method atau kuantitatif dan kualitatif dengan model sequential explanatory, yaitu menganalisis data menggunakan penelitian kualitatif dan dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan cross-sectional yang menekankan desain pengumpulan data dan menjelaskan fenomena yang diteliti pada satu titik waktu. Penelitian ini dilakukan di UPT Puskesmas Idirayuk, Kabupaten Aceh Timur pada bulan Januari-Desember tahun 2018. Adapun hasilnya, hubungan pengetahuan perilaku gizi seimbang dengan status gizi pada anak balita. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi balita mengalami masalah gizi kurang, yaitu faktor pendapatan keluarga, yakni uang di mana keluarga tidak mampu membeli kebutuhan sehari-hari, terutama makanan yang bergizi, karena ketiadaan uang sehingga balita tetap mengalami masalah gizi atau status gizi kurang yang dikuatkan dengan pernyataan informan 3 yang mengatakan kalau ada ke laut, ada beli di mana tersirat makna uang yang mempengaruhi dari pemberian makan untuk anak balita. Sehingga bila tidak ada uang, maka balita tidak dapat makan, dan dari keterangan responden yang mengatakan bahwa penghasilan bulan hanya 600.000 dengan 6 orang anak dari ke laut dan responden 4 berpenghasilan hanya 2.200.000 per bulan dan menghidupi 6 orang anak. Berdasarkan hasil in-depth interview diketahui bahwa informan memiliki sikap positif tentang gizi seimbang. Hal ini diketahui dari wawancara dengan informan satu yang mengatakan ditimbang sangat penting seperti pernyataan sebagai berikut. Ditimbang cukup berat penting, saya dalam bulan ini sudah 3 kali nggak pergi ke posyandu. Sedangkan informan kedua mengatakan penting. Informan ketiga mengatakan penting karena menurutnya perlu anak saya sehat. Informan keempat mengatakan penting. Secara keseluruhan, sikap informan positif karena memberi jawaban penting balita untuk ditimbang di posyandu. Informan kelima yang mengatakan dari pengamatan kami seringkali dijumpai PMT yang kami berikan tidak dikonsumsi oleh balita yang mengalami gizi kurang, tapi dikonsumsi oleh anggota keluarga yang tidak mengalami gizi kurang, sehingga membuat balita tetap mengalami masalah gizi. Selanjutnya, pola asuh, misalnya susah makan, usaha untuk lebih membujuk anak kurang sehingga anak tidak mau makan. Budaya masyarakat yang salah yaitu bila anak tidak makan dibiarkan saja, tidak menganggap bahwa mengkonsumsi makan merupakan hal yang penting. Tidak ada usaha lebih dan pemberian PMT untuk anak gizi kurang hanya diberikan dengan jangka waktu 3 bulan saja. Bila ada bantuan dari Dinas Pangan hanya 1 tahun sekali, dan dari anggaran dana desa juga ada melalui bidan desa, serta kunjungan rumah dari tenaga gizi puskesmas hanya 3 bulan, sehingga tidak sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan gizi yang ada di Kecamatan Idirayuk, sehingga menurut tenaga gizi perlu dilakukan evaluasi agar permasalahan gizi tidak muncul kembali. Pembahasan. Tindakan perilaku gizi seimbang merupakan setiap perbuatan yang dilakukan keluarga dalam perilaku mengatur susunan atau komposisi makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh balita dan memperhatikan kuantitas dan kualitas berdasarkan tujuan gizi seimbang. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa ibu dengan tindakan positif yang memiliki balita berstatus gizi baik dibandingkan ibu dengan tindakan negatif yang memiliki bayi berstatus gizi kurang. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan gizi seimbang yang dilakukan ibu mempunyai pengaruh terhadap status gizi balita. Pernyataan ini didukung dengan hasil analisis bivariat
Penelitian ini yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara tindakan perilaku gizi seimbang dengan status gizi anak balita. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Maisarah di Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tindakan orang tua terhadap status gizi balita. Hal ini karena beberapa ibu memiliki tindakan yang tidak peduli terhadap jenis makanan yang dikonsumsi oleh anak mereka. Tindakan yang tidak peduli akan kesehatan anak memiliki dampak terhadap status gizi anak. Selain itu, ibu tidak pernah membawa anak mereka ke posyandu saat penimbangan sehingga ibu tidak mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak mereka. Serta tingginya kepercayaan ibu kepada dukun dalam mengobati penyakit dibandingkan petugas kesehatan. Adapun kesimpulan, berdasarkan analisis data dan temuan di lokasi penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan, sikap, dan tindakan keluarga dengan status gizi anak balita usia 2-5 tahun di UPT Puskesmas Idirayut, Kabupaten Aceh Timur. Hasil wawancara dengan para informan didapati bahwa para informan memiliki masalah lain yaitu ketiadaan uang untuk membeli makanan yang bergizi dan PMT untuk balita yang mengalami gizi kurus tidak hanya dikonsumsi oleh balita tersebut akan tetapi dikonsumsi juga oleh anggota keluarga yang lain sehingga balita tetap mengalami masalah gizi kurang dan pola asuh yang salah yaitu kurang berusaha membujuk anak sehingga anak tidak makan sesuai kebutuhan tubuhnya dan budaya yang salah yaitu tidak membiasakan mengkonsumsi makanan 3 kali sehari. Baik, itulah hasil dari kerja saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.